Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ernita, SSIT MCAP. Saya merupakan dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat. Spesialisasi pendidikan saya mengajar di kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga yang sesuai dengan pendidikan saya, yaitu Magister Kebidanan. Mata kuliah ini terdistribusi di semester genap, yaitu mahasiswa di semester 4. Untuk bobot mata kuliah terdiri dari 2 SKS dengan 2 T. Dalam pembelajaran kali ini, saya menerapkan strategi pembelajaran DIA, Delivery Interaction Assessment. Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip student-centered learning dan pembelajaran berbasis kompetensi. Delivery atau penyampaian materi. Di bagian ini, saya tidak hanya menyampaikan materi melalui ceramah, namun saya menerapkan pendekatan pembelajaran aktif atau active learning. Selanjutnya di sini saya menggunakan metode antara lain small group discussion atau SGD, di mana mahasiswa di sini saya bagi menjadi kelompok kecil untuk membahas topik-topik tertentu. Selanjutnya studi kasus atau case-based learning. Di sini mahasiswa menganalisis kasus nyata terkait kesehatan perempuan dan keluarga berencana. Forum Group Discussion atau FGD, diskusi mendalam dengan pendekatan atau panduan skenario atau peran untuk menggali sikap dan nilai. Selanjutnya di sini saya menggunakan metode penugasan berbasis proyek. Di sini agar mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan konteks lapangan. Selanjutnya interaction atau interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi bagian penting untuk membangun keterlibatan atau engagement. Saya menggunakan beberapa strategi interaksi, seperti WhatsApp Group, di mana WhatsApp Group ini sebagai media komunikasi informal untuk koordinasi, tanya jawab, dan pengingat jadwal. Selanjutnya, e-learning or Google Classroom untuk manajemen tugas dan bahan ajar. Di sini juga saya memakai strategi sesi refleksi mingguan. Jadi, agar mahasiswa dapat menyampaikan umpan balik dan pengalaman belajarnya. Selanjutnya, asesmen atau penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran di sini saya mencerminkan pendekatan assessment for learning, bukan hanya assessment of learning. Artinya, penilaian dilakukan untuk membantu mahasiswa belajar lebih baik, bukan hanya sekedar mengevaluasi hasil akhir. Beberapa poin penting di dalam asesmen ini adalah di awal kuliah kita melakukan kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan ini kita menjelaskan mengenai tata tertib kuliah dan tata cara berkomunikasi. Selanjutnya, hak dan kewajiban mahasiswa juga menjelaskan kehadiran minimal 75% sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Untuk bobot penilaian itu terdiri dari yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif, itu 10%, tugas individu ataupun kelompok 30%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester itu sebanyak 35%. Penilaian akan direkap melalui SIAK atau portal akademik yang bisa diakses oleh mahasiswa kapan saja untuk melihat perkembangan nilainya secara transparan. Deskripsi mata kuliah kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga ini membahas berbagai aspek kesehatan reproduksi perempuan serta strategi perencanaan keluarga yang berbasis bukti. Mahasiswa akan mempelajari konsep kesehatan reproduksi, gender, metode kontrasepsi, serta pelayanan KB yang aman dan efektif. Selain itu, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam melakukan prosedur pelayanan KB menggunakan Pantom, serta memahami kebijakan dan regulasi terkait program KB. Melalui pendekatan evidence-based, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program KB, serta melakukan konseling yang tepat bagi individu dan keluarga. CPMK pada mata kuliah ini yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Yang keempat,
mampu melakukan pemberian kontrasepsi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Selanjutnya yang terakhir, mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, dan KB dengan menggunakan media yang sudah dirancang oleh institusi. Di sini saya menggunakan media pembelajaran perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak, saya di sini menggunakan PowerPoint dan media video. Sedangkan untuk perangkat keras, di sini saya menggunakan laptop, Infocus, dan Pantop. Materi pembelajaran saya dalam mata kuliah ini, yang pertama konsep dasar kesehatan reproduksi, yang kedua konsep gender dalam kesehatan reproduksi, yang ketiga itu prosedur pelayanan KB Pantom sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Selanjutnya evidence based practice dalam kontrasepsi. Yang kelima implementasi dalam pelayanan program KB. Selanjutnya yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan keberhasilan program KB di masyarakat. Selanjutnya di sini saya juga membahas mengenai kebijakan dan regulasi KB, prosedur pelayanan konseling KB, evaluasi dalam pelayanan program KB, dan yang terakhir di sini materi saya mengenai strategi implementasi KB berbasis bukti. Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sudah menggunakan sistem online yaitu portal akademik. Portal akademik ini dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa. Di dalam portal akademik, setiap dosen mata kuliah dapat menginput presensi, baik presensi dosen dan mahasiswa, bahan ajar, kuis, tugas bimbingan PA, dan nilai mahasiswa secara mandiri. Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat juga sudah menggunakan Learning Management System atau LMS dalam pembelajaran online atau daring. Sekian penjelasan saya mengenai RPS mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Berikut saya akan menampilkan cuplikan video proses belajar tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Oke. Hari ini kita ketemu dengan mata kuliah ibu yang kedua ya. Kita nanti akan membahas mengenai konsep gender dan kesehatan reproduksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini, ada baiknya Ibu absensi dulu karena kita sudah melalui portal. Jadi silahkan Anda keluarkan handphone, silahkan dikeluarkan handphonenya untuk scan barcode ya. Untuk mengetahui kehadiran Anda sekalian ya. Oke, baik. Sesuai dengan kesepakatan kita yang sebelumnya di pertemuan yang pertama, bahwasanya di pertemuan kedua ini kita akan membahas secara mendalam mengenai konsep gender dan kesehatan reproduksi. Nah, sebelum masuk ke dalam materi Ibu pada siang hari ini, ada baiknya kita mencoba melihat ilustrasi berikut. Ya. Silakan Anda pahami gambar yang ada di depan ya. Saya beri waktu Anda berpikir ya. Di dalam satu ilustrasi gambar itu terdapat beberapa ekspresi ya. Mungkin ada di antara Anda yang bisa menjabarkan. Satu sisi sosok perempuan yang fokus pada peran dia sebagai perempuan, yaitu peran ibu, masak dan sebagainya. Pokoknya sangat erat dengan feminisme seorang perempuan sendiri. Oke, ya. Jadi dari satu tubuh itu, dari satu sosok perempuan itu dia memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, peran yang berbeda-beda. Mungkin dari pagi dia sampai jam 4 itu berperan sebagai wanita karir di luar rumah. Setelah itu sampai di rumah dia harus mengerjakan seluruhnya yang ada di rumah. Oke. Paham ya? Sepakat kita dengan apa yang kita lihat? Oke. Ini menurut Anda termasuk gender atau seksualitas? Gender atau seks? Gender. Oke, lanjut.
This is apa kira-kira? Udah mulai banyak terlihat ya? Di lingkungan kita sudah sering terlihat yang seperti ini. Nah, menurut Anda ini apa? Ya, silakan, Hafiza. Itu seorang pria atau laki yang harusnya kodratnya itu maskulin, tapi di sini digambarkan kalau maskulinitas itu harus dipertanyakan. Iya, harus dipertanyakan. Dia lebih kemana menurut anak-anak ibu? Ya, lebih menyerupai seorang perempuan. Ya, lebih menyerupai seorang perempuan. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat di sini. Kita lihat gender dan norma sosial. Untuk norma gender yang kita ketahui itu adalah ya, harapan masyarakat tentang perilaku laki-laki dan perempuan. Seperti yang diilustrasi tadi, itu sesuai harapan nggak? Tidak sesuai harapan dan tidak sesuai dengan lahiriah dia. Ya, harapannya dari masyarakat itu adalah perilaku laki-laki. Dia adalah laki-laki dan selayaknya berperilaku dan berpenampilan seperti laki-laki. Tapi tidak seperti itu yang kita lihat akhir-akhir ini, apalagi Kota Bukit Tinggi ya. Oke, lanjut pengaruh norma. Jadi norma gender ini mempengaruhi pilihan dan perilaku terkait kesehatan reproduksi. Misalnya apa? Ya, kalau kita di budaya Minang, patriarki ya, memilih untuk kita mau berobat kemana aja itu kita punya hak nggak? Sendiri punya hak di patriarki ini, benar ya? Anda tidak bertanya dengan suami dulu, boleh nggak misalnya melahirkan atau berobatnya di klinik bidan N misalnya, atau boleh nggak nanti melahirkannya di bidan bunda misalnya. Itu Anda punya hak? Tidak, kenyataannya. Tapi seharusnya, harapannya, Anda punya hak untuk memilih nyamannya di mana. Tapi untuk di budaya kita ini masih kental dengan, ya, seperti itu nanti masyarakat yang Anda temukan di lapangan. Ya, itu norma sosial, ya, budaya di sana semuanya ya. Oke, lanjut norma yang merugikan. Yang tadi itu merugikan atau tidak? Contoh yang Ibu berikan tadi, merugikan. Jadi sebenarnya Anda kan sudah belajar ini. Yang menyumbangkan angka kematian ibu itu adalah apa? Terlambat mengambil keputusan. Ya, hanya untuk dirujuk kemana aja. Perlu pula duduk bersama dulu. Nenek, mama, mertua. Ada nggak kasus-kasus yang lagi tren sekarang? Ya, pasiennya mau bersalin, ternyata nggak bisa normal, harus SC. Ternyata mertuanya tidak setuju. Itu norma yang merugikan. Oke, lanjut ya. Jadi norma gender yang merugikan itu termasuk ekspektasi bahwa perempuan harus menjadi pengasuh utama. Nah, ngomong-ngomong mengenai pengasuh utama, apa yang Anda pikirkan? Sesuai dengan ilustrasi Ibu tadi, ada ibu yang bekerja. Kalau ibu bekerja, di dalam mindset Anda apa? Dia udah punya anak. Artinya kita butuh pengasuh. Untuk pengasuhan ini, apakah Anda mempunyai hak sendiri untuk menentukan apakah anak ini akan diasuh oleh siapa dan di mana? Tidak. Kadang orang tua dan mertua juga ikut campur di dalam keputusan. Oke, lanjut. Selain itu laki-laki harus dominan dalam pengambilan keputusan. Memang faktanya seperti itu ya. Jadi nanti kalau Anda jadi bidan, jangan heran ya. Kalau misalnya Anda memberikan asuhan, Bu, KB yang terbaik itu adalah ini. Tanya dulu ke abang. Nah, gitu ya. Seperti itu nanti kenyataan di lapangan yang akan Anda temukan sebagai bidan ya. Lanjut. Ini yang tadi ya. Nih, pengaruh gender pada kesehatan reproduksi perempuan. Kenapa kita sih harus membahas mengenai gender ini? Sesuai dengan ilustrasi tadi, sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, sudah jelas ada pengaruhnya gender ini dengan kesehatan reproduksi perempuan. Nah, kita lihat di sini ada akses layanan, rendahnya finansial.
Rendahnya geografis dan budaya membatasi akses kesehatan. Itu sudah jelas. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Kekerasan gender. Dampak kekerasan pada kesehatan reproduksi, kehamilan tidak diinginkan. Coba kita refresh kembali kasus-kasus kehamilan tidak diinginkan. Ya. Yang melakukan siapa? Ya, nantilah dulu ya. Apakah dia korban perkosaan atau korban dari pergaulan bebas? Nah, siapa korbannya? Perempuan. Ya. Siapa yang diberitakan? Masa depannya yang hancur siapa? Perempuan. Itu dia. Kekerasan gender. Ada akibatnya dengan kesehatan reproduksi perempuan? Ya. Oke. Selanjutnya kesehatan ibu. Angka kematian ibu lebih tinggi di negara dengan kesenjangan gender. Ya, benar. Mungkin kalau kita lihat-lihat, padahal sekarang bidan melahirkan harus 4 tangan. Artinya 2 penolong. Ya. Apakah ada pergerakan secara signifikan angka kematian ibu? No. Kenapa? Ini sebenarnya masalahnya. Kesenjangan gender tadi. Oke, lanjut. Program yang berhasil mengatasi hambatan gender termasuk peningkatan kesadaran dan dukungan komunitas. Nah, komunitas ini mendukung dulu nggak perempuan? Kebanyakan, apalagi kalau misalnya Anda di daerah, lebih terisolir lagi, itu biasanya melihat perempuan sekolah tinggi itu menjadi suatu momok yang tidak mungkin. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Ternyata tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan reproduksi perempuan. Jadi, Anda bidan ya. Jadi, Anda bidan, jangan Anda terlalu mendomain nanti pemikiran Anda ke perempuan. Artinya apa? Laki-laki juga ada pengaruhnya gender ini. Nah, kita lihat ya, peran dalam KB. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, peran dalam KB itu kurangnya keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana. Stigma terkait disfungsi ereksi dan infertilitas. Pernah dengar nggak? Kenapa laki-laki itu tidak mau ber-KB? Kenapa? Kira-kira alasannya? Pernah ditanya nggak? Kenapa nggak mau ber-KB? Secara spesifik misalnya KB kondom, misal. Kondom lah dulu. Kenapa dia nggak mau pakai kondom? Tidak terasa, tidak enak, ya, tidak enak. Mengurangi kenikmatan berhubungan seksual. Itu kebanyakan yang mereka sampaikan. Setelah itu apa? Vasektomi. Nah, kira-kira mau nggak laki-laki vasektomi? Enggak. Alasannya apa? Disfungsi ereksi katanya. Dia tidak akan, ketakutan mereka adalah kalau mereka tidak bisa ereksi lagi dan tidak mampu melakukan hubungan seksual. Ya, itu yang harus bidan tahu. Ya, apakah vasektomi itu sampai ke sana pengaruhnya? Nah, itu yang harus Anda jelaskan. Oke, data menunjukkan laki-laki seringkali kurang memiliki informasi. Bukan kurang memiliki informasi, kayaknya mereka memang takut ya untuk mencari informasi. Ya, karena apa? Mereka di mindset mereka itu KB itu adalah urusan perempuan. Mereka hanya mengeluarkan izin boleh atau tidak. Oke. Kekerasan nggak itu terhadap perempuan? Kekerasan. Oke, lanjut. Kenapa sih gender itu berhubungan dengan keluarga berencana? Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kira-kira apa? Silakan. Ada? Mungkin dikatakan soal perempuan itu mempunyai seperti keinginan mau atau tidaknya keluarga berencana dalam menentukan KB apa yang ia inginkan. Jadi dia konsultasikan kepada suami. Oke, benar. Ya, artinya apa? Berbagi tanggung jawab. Jadi harus adanya berbagi tanggung jawab di dalam keluarga. Akses kontrasepsi, ini juga, ini sama aja dengan Ibu jelasin tadi ya. Akses kontrasepsi, untuk mendapatkan kontrasepsi itu memang ada kaitannya dengan itu. Setelah itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan juga sama dengan yang Ibu jelaskan tadi, ya. Jadi gender, selagi perempuan itu masih tidak memiliki hak untuk
mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, masih bergantung dengan suami, padahal dia nggak suka misalnya, tapi dia tidak mampu untuk memilih apa yang harusnya dia suka. Nah, itu dia kaitannya ya, gender dan keluarga berencana. Jadi dinamika gender ini mempengaruhi pilihan metode kontrasepsi. Partisipasi laki-laki meningkatkan efektivitas program keluarga berencana. Seharusnya seperti itu ya, cuman jarang. Sangat jarang pun peneliti itu meneliti KB pria, ya, karena memang akseptor KB ini adalah wanita untuk di Indonesia yang paling banyak. Oke, lanjut ya. Keadilan gender dalam kesehatan reproduksi. Di sini ada pemberdayaan perempuan, baik dalam segi pendidikan, ekonomi, dan politik. Ya, artinya sekolah, perempuan juga berhak untuk sekolah lebih tinggi. Setelah itu ekonomi, perempuan boleh bekerja dan menghasilkan uang. Setelah itu politik. Nah, politik kalau untuk sekarang banyak ini ya, aktivis-aktivis perempuan yang di Indonesia ya. Jadi tidak ada diskriminasi kalau menurut Ibu di dalam politik di Indonesia. Selanjutnya melibatkan laki-laki, mengubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran. Ya, ada laki-laki ini yang mau dia open mind, ada yang enggak. Artinya apa? Enggak semua laki-laki berpendidikan dan pintar itu dia mau menerima hal ini. Ya, karena itu pengaruh apa? Budaya. Ya, apalagi dia mungkin tinggal di keluarga yang memang tradisinya itu sangat kental. Itu mau seperti apapun Anda masuk itu nggak akan diterima biasanya. Lanjut, kebijakan responsif, memastikan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Ya, untuk saat ini sebenarnya dari beberapa kebijakan seperti naik bus, ya, ada koridor perempuan, ada koridor laki-laki. Tapi belum semua kebijakan di Indonesia ini yang berbasis keadilan gender. Oke, lanjut. Studi kasus ini gunanya untuk program intervensi gender. Jadi tujuannya itu yang pertama peningkatan akses kesehatan reproduksi. Jarang sebenarnya kita melakukan studi kasus yang berhubungan dengan gender. Targetnya remaja dan keluarga. Sebenarnya target remaja ini sebenarnya lebih baik kalau kita lihat dari kenyataan di lapangan. Ya, kita nggak jauh-jauh deh, Bukit Tinggi aja. Itu kalau misalnya kita tidak mendemonstrasikan penggunaan kontrasepsi kondom, mungkin kasus HIV/AIDS itu semakin tinggi angkanya. Karena apa? LGBT yang ada di Bukit Tinggi ini itu tersinyalir itu kebanyakan adalah pasangan laki-laki dengan laki-laki. Ya, kan LGBT ini ada dua ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Faktor resiko penularan HIV/AIDS yang tinggi itu adalah laki-laki dengan laki-laki. Why? Kenapa? Karena mereka melakukan hubungan seksual melalui anus. Lanjut, Anda tahu nggak? Ibu sangat ingin sebenarnya kita masuknya melalui remaja. Kenapa remaja? Karena kalau untuk di segi keluarga itu tidak akan pernah percaya kalau anaknya gay. Ya, tapi antara teman dan teman dia mau loh terbuka dan bercerita. Jadi target itu sebenarnya memang bagusnya remaja. Ya, lanjut, intervensi, pendidikan seksualitas komprehensif, berkelanjutan. Ya, karena kita nggak tahu kalau misalnya kelas 1 dia sudah pernah berhubungan seksual, artinya dia sudah mengenal itu sejak SMP. Ya, jadi harusnya kita udah mulai mengenalkan mereka bahayanya. Karena mereka nggak dapat itu dari orang tuanya. Kalian dapat nggak pendidikan seksualitas dari orang tua? Enggak. Belajar sendiri kan? Udah tahu di bangku kuliah malahan. Dengar-dengar seksualitas, dengar penis, vagina, kalian ketawa nggak awalnya? Malu kalian kan sebenarnya, apalagi mendengar berhubungan seksualitas melalui anus. Malu kita sebenarnya, menyebutkan penis itu juga malu, ini segala macam. Hasil perubahan perilaku dan dampak positif, harapannya sebenarnya. Ya, harapannya ke sana. Oke, nah, slide terakhir. Ya, kesimpulan, jadi kesehatan reproduksi yang adil. Yang adil itu ya
yang sama-sama kita tahu ya, gender mempengaruhi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Jadi pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek gender itu sangat penting. Jadi nggak bisa Anda misalnya, nggak bisa kayak gitu. Holistik pendekatannya, artinya apa? Dari hati ke hati, step by step. Artinya apa? Anda harus mengambil dulu kepercayaan mereka, ya, mengambil dulu kepercayaan mereka, buat mereka itu percaya kepada Anda, dan Anda menjadi role mereka untuk berubah. Jadi kesehatan reproduksi yang adil adalah hak semua orang tanpa memandang gender. Mari bertindak untuk mencapai keadilan gender. Semuanya kita, bidan. Jadi nanti kalau Anda jadi bidan, ada pasien yang datang itu jangan dijudge dulu. Didengarkan dengan baik, ditelaah, dianalisa. Itu tugas Anda sebagai seorang bidan. Ya, oke. Dari penyampaian Ibu tadi, oke, kira-kira ada yang akan Anda tanyakan? Oke, silakan. Oke. Bagaimana ketimpangan gender bisa berdampak pada kesehatan perempuan? Oke. Gimana ketimpangan gender itu berdampak pada kesehatan perempuan? Pertanyaan yang selanjutnya, saya kumpulkan dulu. Pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, silakan Vita. Seorang bidan bersikap sebaiknya ketika menemui praktik diskriminatif berbasis gender di lapangan. Oke, ini udah bidannya lagi ya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Kita sudah ngaur ngidul tadi cerita dan memberikan contoh ketimpangan gender itu sangat mempengaruhi dari kesehatan reproduksi, apalagi perempuan. Ya, selanjutnya ini by case, ya, real case, ya. Jadi di tahun 2023 itu senior Anda praktek komunitasnya di Balingka. Jadi pada saat kakak senior Anda ini melakukan pengkajian anamnesa, survei data, ternyata anak SD ini curhat dia ke mahasiswa kita bahwasanya dia dilecehkan. Ya. Ternyata pelaku pelecehan itu adalah masih berhubungan keluarga. Gimana caranya Anda sebagai seorang bidan untuk menanggulangi atau menyelesaikan masalah itu? Profesional. Ya. Anda harus masuk dari secara holistik tadi kepada keluarga. Karena kalau Anda holistiknya kepada anak SD, dia nggak tahu apa-apa. Ya, holistiknya kepada keluarga. Jadi perlunya pendekatan holistik. Profesional sebagai seorang tenaga kesehatan. Paham sampai sana ya? Profesional. Oke, dua pertanyaan. Waktu Ibu rasa membatasi kita. Namun, Ibu ada tugas bagi Anda. Artinya apa? Ini bukan pertanyaan yang harus Anda jawab hari ini. Anda harus mencari jawaban ini by research. Artinya apa? Anda cari satu jurnal yang berhubungan dengan studi kasus. Ini. Ya. Kalau ini kan Ibu pertanyaannya solusi apa dari case ini? Yang Anda research adalah by jurnal kasus yang hampir menyerupai dari tugas kita ini. Oke? Setelah Ibu berikan ini, kita akan bertemu di pertemuan ketiga. Sebelum masuk materi pertemuan ketiga, nanti kita akan tampilkan beberapa hasil research dari Ananda semua. Nanti Ibu pilih secara random. Artinya apa? Anda memang memiliki case-case yang sudah Ibu minta tadi dan siap untuk kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga pada mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.